Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang P3K, kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman, ada kabar baik nih bagi teman-teman yang ingin belajar P3K atau mengikuti seleksi P3K. Kita lulus bimbel nomor 1 P3K dan CPNS menyediakan paket belajar P3K dengan potongan harga hingga 50%. Jika kalian menggunakan kode promo CEKO50. Sekali lagi, kode promonya adalah CEKO50. Bahkan, kamu bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar loh. Menarik banget bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan diri kalian di kelas Kita Lulus dengan klik link di kotak deskripsi di bawah ini ya. Manakah di antara pernyataan berikut merupakan indikator kunci dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? A. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. B. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan. C. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D. Mengidentifikasi peran pemerintah dalam menyusun program unggulan untuk menyejahterakan masyarakat. E. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya lokal. Menurut teman-teman semua, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang Oke. Betul teman-teman, kita analisis dulu ya. Di sini KD-nya adalah menganalisis. Menganalisis itu ikutnya adalah dalam konteks C4 ya teman-teman. Berarti jawaban yang berkaitan dengan menganalisis adalah yang C, merasionalkan. Kenapa demikian? Karena menganalisis masuk pada level C4 analisis. Kata kerja yang sepadan pada C4 adalah membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan. Jadi, jawaban yang tepat untuk kompetensi dasar menganalisis, jadi ikutnya yang merasionalkan ya teman-teman. Levelnya adalah yang C4, analisis. Begitu teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan sikap bela negara. Contoh soal tersebut berada pada level kognitif. A. Kreasi. B. Penalaran. C. Evaluasi. D. Pengetahuan. E. Aplikasi. Menurut teman-teman sekalian, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang apa nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, aplikasi. Kenapa demikian? Mari kita bahas soal ini. Kata kerja operasional pada KD adalah berikan contoh. Hal ini mengindikasikan indikatornya adalah menentukan atau melakukan dan itu masuk C3. Ranahnya adalah C3 nih teman-teman. Karena kata kerja operasionalnya pada KD ini adalah memberikan contoh. C1 itu mengingat teman-teman, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerja untuk mengingat itu 1. Mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, menyebutkan, menulis, dan lain-lain untuk ranah C1. Untuk C2, yaitu memahami teman-teman.
membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan, dan gambar. Kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dan lain-lain. Ini konteksnya adalah C2, teman-teman. Memahami. Untuk C3, yaitu mengaplikasikan. Menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kata kerjanya, menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, dan melakukan. Ini ranahnya adalah C3, mengaplikasikan. Contoh, kayak gitu ya teman-teman. Memberikanlah contoh, hal ini berarti mengindikasikan indikatornya adalah menentukan atau melakukan. Itu termasuk ranah C3. Untuk C4, menganalisis, yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Kata kerjanya, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan. Ini ranahnya C4 atau menganalisis. Untuk C5, yaitu adalah evaluasi. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerja menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasikan, menguji, dan membandingkan. Untuk C6, yaitu adalah mencipta. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerja untuk mencipta, yaitu mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Ini ranahnya C6 atau mencipta. Oke teman-teman, untuk soal ini, kata kerja operasional pada KD adalah berikan contoh. Hal ini mengindikasikan indikatornya adalah menentukan atau melakukan, dan itu ranahnya adalah C3, pengaplikasian. Oke teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Shaping, B. Kesulitan belajar, C. Trial dan error, D. Condition, E. Conceptually. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang apa nih teman-teman? Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang C, trial and error. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang mana? Yuk, kita bahas soal yang ini. Shaping atau Skinner digunakan dalam teori belajar behavioris untuk menunjukkan pengajaran keterampilan atau perilaku baru dengan memberikan pengetahuan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Prinsip Skinner, reinforcement, punishment, shaping, extension, antecedent, dan perubahan perilaku. Untuk trial and error, Thorndike, proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini untuk trial and error. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini termasuk trial and error. Untuk conditioning, Pavlov,
mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu respon dengan mengombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Untuk yang konseptual, David Cope, siswa memulai belajar membuat abstrak atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalis dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Jadi, untuk jawaban soal ini adalah yang C, trial dan error. Apabila dalam proses belajar studi didik, melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Begitu ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. B. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. C. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Untuk D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak bias. Menurut teman-teman, untuk jawaban ini adalah yang mana nih teman-teman? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa demikian? Mari kita simak pembahasannya. Untuk C1 itu adalah mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Untuk C2 yaitu ranahnya memahami, membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan, dan gambar. Untuk C3, mengaplikasi, yaitu menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Untuk C4, yaitu menganalisis, memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Untuk C5, yaitu evaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Untuk C6 adalah mencipta, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Di sini adalah soalnya, salah satu proses kognitif adalah menganalisis. Menganalisis itu ikutnya adalah C4. C4 analisis yaitu memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Yaitu makna yang tepat adalah memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagiannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A nih teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahapan-tahapan perkembangan studi didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana teman-teman? Iya, untuk penerapan teori behavioristik
Yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah yang E nih teman-teman. Kenapa demikian? Karena yang A, membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, itu termasuk konstruktif. Yang B, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, termasuk dalam humanisme. Yang C, memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut adalah termasuk kognitivisme. Yang memberikan penjelasan pengetahuan baru termasuk dalam konstruktisme. Kalau memberikan stimulus kepada peserta didik merupakan penataan lingkungan belajar teori behaviorisme. Oke teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah yang mana nih teman-teman? Oke teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menghubungkan termasuk pada ranah kognitif level C4, yaitu analisis. Maka, pilihan grade yang sama adalah yang B teman-teman, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Untuk C1, yaitu mengingat nih teman-teman. Mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerjanya, mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, menyebutkan, menulis, dan lain-lain. Untuk C2, yaitu memahami. Membangun, artinya dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan, dan gambar. Kata kerja dari C2 memahami, yaitu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melapor, dan lain-lain. Untuk C3, yaitu mengaplikasi. Menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa, kata kerjanya adalah menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, dan melakukan. Untuk ranah C4 yaitu menganalisis, memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Kata kerjanya, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan. Pada soal ini, kata kerja yang digunakan adalah menghubungkan, yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi, jawaban yang tepat adalah ranah C4, yaitu menganalisis. Jawaban yang tepat adalah yang B, menghubungkan termasuk pada ranah kognitif level C4, analisis. Maka pilihan grade yang sama adalah yang B, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ayo teman-teman, kita bahas soal berikutnya. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri A. Memanusiakan manusia itu sendiri. B. Mengkonstruksi pengetahuan. C. Pengetahuan di atas segalanya. D. Abstract learning. E. Teori kepribadian. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah
Ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa demikian? Ayo kita bahas soal ini. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jadi, teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri memanusiakan manusia itu sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang mana nih? Oke teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Yang harus menjadi fokus perhatian dari Pak Sugi adalah A. Banyaknya alternatif jawaban. B. Banyaknya jawaban yang tepat. C. Siapa peserta didik yang menjawab? D. Banyaknya jawaban yang berkualitas. E. Jawaban ilmiah dari peserta didik tertentu. Oke teman-teman, di sini Pak Sugi untuk mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Nah, menurut teman-teman, berpikir divergen itu apa sih? Ayo, kita bahas soal yang ini. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A nih teman-teman. Banyaknya alternatif jawaban. Kenapa demikian? Karena berpikir divergen ide generalism, yaitu orang-orang dengan tipe berpikir divergen mampu menghasilkan atau memproduksi ide-ide baru dan kerap dikaitkan dengan kreativitas. Jadi, banyaknya alternatif jawaban adalah jawaban yang tepat karena kemampuan berpikir divergen. Karena di sini orang-orang dengan tipe berpikir divergen mampu menghasilkan atau memproduksi ide-ide baru atau banyaknya alternatif jawaban yang baru nih teman-teman. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang mana nih? Ayo kita bahas soal berikutnya. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang dilakukan oleh Sari adalah A. Menyusun kerangka teori. B. Mengolah data. C. Merumuskan masalah. D. Melakukan eksperimen. E. Merumuskan hipotesis. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Iya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Melakukan eksperimen. Kenapa demikian? Karena kegiatan setelah merumuskan hipotesis adalah melakukan eksperimen dengan mengumpulkan data. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning, yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulus. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, perumusan hipotesis, yaitu problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang enam, menarik kesimpulan atau generalis. Nah, jawaban yang tepat untuk pengamatan ini yaitu kegiatan setelah merumuskan hipotesis adalah melakukan eksperimen dengan mengumpulkan data. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah melakukan eksperimen ya teman-teman.
Sari mengapati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya Sari harus melakukan eksperimen terlebih dahulu, teman-teman. Oke, teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Menurut Gagne, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri yang spesifik adalah A. Diskriminasi, B. Konsep, C. Asosiasi verbal, D. Sinyal, E. Aplikatif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini yang mana nih teman-teman? Iya, betul. Betul teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau menurut Gagne, diskriminasi yaitu adalah pengalaman belajar mengenal sesuatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu nih teman-teman. Nah, kalau konsep yaitu pengalaman belajar dengan menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajarinya sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu nih teman-teman. Kalau yang asosiasi verbal yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata manakala menerima perangsang. Kalau sinyal yaitu belajar melalui isyarat atau tanda. Yang aplikatif, belajar aturan atau hukum, yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Kalau di sini, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan perhatikan ciri-ciri yang spesifik. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, karena pengalaman belajar mengenal suatu karena ciri-ciri yang memiliki khasan tertentu atau memperhatikan ciri-ciri spesifik teman-teman. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih? Diskriminasi atau konsep teman-teman? Menurut Desmita 2014, potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Yang bukan merupakan potensi psikologis adalah A. Ketahanan, B. Kreativitas, C. Intelijensi, D. Bakat atau aptitude, E. Kecerdasan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena potensi psikologis peserta didik yaitu kemampuan intelektual atau kemampuan kecerdasan umum. Ini intelijensi ya teman-teman. Kalau identifikasi bakat, yang kedua itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah identifikasi kreativitas. Nah, ini yang bukan merupakan potensi psikologis ya teman-teman. Jadi ketahanan. Karena kreativitas ada, terus intelijensi yaitu kecerdasan umum ya teman-teman, atau kecerdasan intelektual. Kalau bakat udah ada nih nomor 2 ya, identifikasi bakat. Kalau kecerdasan ya ikutnya yang satu ini teman-teman, yaitu kemampuan intelektual atau kecerdasan umum. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat yang A ya teman-teman, ketahanan yang bukan merupakan potensi psikologis. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Pada KD membandingkan nih teman-teman, kata kuncinya adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah, nah di sini tertulis pengembangan materi pengayaan. Pengayaan ya teman-teman yang berkaitan dengan KD membandingkan ya. Kata kuncinya adalah membandingkan ya teman-teman.
Yang A, menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestariannya. B, menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. C, membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang D, menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Nah, menurut teman-teman, untuk ranah membandingkan dan pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut, menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah yang mana nih? A, B, C, atau D, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa A? Karena indikator pengayaan memiliki grade level minimal sama atau lebih tinggi dari grade indikator kuncinya. Itu kunci di sini adalah membandingkan ya teman-teman. Nah, pada KD membandingkan berarti masuknya dalam ranah C4. Pada KD membandingkan berarti masuknya pada ranah level C4, maka pilihlah minimal C4 atau lebih tinggi dari C4. Bisa C5 atau C6 gitu ya teman-teman. C4 itu kan menganalisis ya teman-teman. Nah, untuk yang membandingkan digunakan untuk indikator kunci sementara, yaitu menganalisis sebagai indikator pengayaan. Nah, untuk C4, ranahnya C4, untuk menganalisis kata kuncinya apa aja sih teman-teman? Ya, untuk yang A itu menganalisis ya teman-teman. Hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya, itu ranahnya adalah C4 nih teman-teman. Kalau masih bingung C1, C2, C3, sampai C6, bisa diulangi video sebelumnya ya teman-teman. Udah diklasifikasikan untuk level-level grade-nya ya. C1 sampai C6. Ini teman-teman, atau bisa dicatat dulu teman-teman. Untuk yang B, yaitu menjelaskan. Ranahnya ikut ke level C berapa nih teman-teman? Ya, ikutnya adalah C2. Yaitu hanya menjelaskan ya teman-teman. C2 itu menjelaskan. Kalau yang membandingkan ini ranahnya C4. Tetapi dalam soal ini kan membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Dan ini hanya satu jenis. Karena soal pengayaan, jadi harusnya lebih tinggi nih menganalisisnya. Ya, menganalisis hubungan antar siklus itu enggak harus satu jenis. Jadi di KD ini kan beberapa makhluk hidup ya. Berarti buat pengayaan ya tarafnya OSN mungkin, yaitu jangan membandingkan satu siklus. Ya, satu siklus makhluk hidup, tapi beberapa hubungan siklus hidup dalam upaya pelestarian lingkungan. Begitu teman-teman. Karena di sini KD-nya adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Kalau di sini yang C itu hanya membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi kurang ya. Ya, ini tetap yang membandingkan itu C4. Terus kalau yang D itu menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Ini ranahnya ada di C1, hanya menyebutkan itu C1. Bisa dilihat lagi ya teman-teman, untuk level C1 sampai C6 di video sebelumnya teman-teman. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman. Mari kita bahas soal berikutnya teman-teman. Ya, untuk C4 itu menganalisis ya. Menganalisis itu memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Kata kerjanya adalah membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya teman-teman. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan. Mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan.
Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Discovery Learning atau DL, B. Problem Based Learning atau PBL, C. Project Based Learning atau PJBL, dan D. Inquiry Learning. Menurut teman-teman, kegiatan belajaran ini yang tepat adalah yang apa nih teman-teman modelnya? Ya, model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran ini adalah yang A nih teman-teman. Karena sintak model DL atau Discovery Learning yaitu pemberian rangsangan yang pertama. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Problem statement teman-teman. Yang C yaitu pengumpulan data collection. Yang D, pengolahan data atau data processing. Yang E, pembuktian atau verification. Yang F, menarik simpulan atau generalis. Jadi model yang tepat adalah yang A nih teman-teman, discovery learning. Oke teman-teman, di sini tahapan awal kemampuan didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, yaitu ikutnya sintak model discovery learning. Yang A itu ada tulisan pemberian rangsangan atau stimulus. Oke teman-teman, ya, setelah mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi, mari kita bahas soal berikutnya teman-teman. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data Amir, memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang A. Peserta didik termasuk anak yang lambat belajar. B. Prestasi belajarnya sesuai dengan ketingkatan kecerdasannya. C. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. D. Prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajar yang negatif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Kenapa demikian? Karena lazimnya potensi intelektual mempengaruhi hasil prestasi belajar. Semakin tinggi potensial intelektualnya, maka semakin baik prestasinya. Pada kondisi ini, kondisi si Amir malah tidak demikian, maka bisa dikatakan prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi intelektualnya, teman-teman. Jadi, prestasi belajar tidak sesuai dengan potensinya, teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran Cekomat UNES, teman-teman. Nantikan video pembelajaran P3K selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Cekomat UNES. See you. Goodbye.